Jadi sebenarnya saya tuh ada jadwal ke luar negeri itu ke KL. Tapi saya batalin. Iya, karena saya batalin buat Xiaomi karena acaranya Upin Ipin sunatan. Semua itu ya butuh namanya komitmen saya. Itu apa dibilang istiqomah ya. Memang istiqomah itu memang berat gitu ya. Ada dari guru kami bilang waktu itu aku sempat tanya, Ustadz gimana sih caranya menghapus dosa jariah yang pernah aku lakukan? Mungkin banyak orang di luar sana yang mengikuti cara berpakaian aku saat aku syuting dan lain-lain gitu. Gosok gigi abis makan cumi. Selamat pagi teman-teman Xiaomi. Alhamdulillah kita sudah hadirkan luar biasa ini contoh-contoh penggerak dakwah di ibu kota yang luar biasa. Alhamdulillah. Untuk itu kita akhiri kajian hari ini dengan bacaan. Masya Allah. Kira gembur. Gembernya apa sih? Grogi. Gimana kabarnya Abi? Itu Abi Dimas. Jangan kasih yang muda dulu lah ya. Oh yang muda dulu ya, Masya Allah. Ini mainnya satu lagi yang wireless. Jadi gen itu Sigma yang wireless. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Aduh, kayaknya serius-serius amat ya. Senang sekali ya, alhamdulillah Kang Rangga. Akhirnya kita bisa berada di sebuah tempat ya yang biasanya cuma tahu caranya dunia doang sama makannya. Tapi sekarang kita bisa di tempat yang alhamdulillah insyaallah banyak dihadirkan, banyak menghasilkan ya para bukan hanya insyaallah ya anak muda yang bukan sebatas bekerja gitu ya, tapi datang ke sini kita disambut tadi impressionnya tuh lagi zikir pagi, Masya Allah. Langsung terbesit pikiran kita nih, Masya Allah. Andaikan semua pelaku usahanya menjalankan apa yang seperti Xiaomi jalankan, mudah-mudahan bukan hanya sebatas keuntungan yang didapat, tapi keberkahan. Pasti juga banyak kebermanfaatan yang diberikan untuk umat, dan pastinya juga akan memberikan perubahan kontribusi untuk bangsa yang lebih baik lagi, lebih besar lagi, karena diisi oleh anak muda yang pastinya punya keluarga. Kalau kepala keluarganya sudah membiasakan menjalankan hal-hal baik, pasti menghasilkan lagi anak keturunan yang baik. Begitulah seterusnya. Makanya saya bilang tadi pasti insya Allah memberikan kebermanfaatan untuk bangsa, negara, dan agama pastinya yang lebih besar. Insya Allah. Ternyata mulai dari Xiaomi luar biasa, Masya Allah. Tentang luar biasa. Keren banget. Saya baru aja tadi nanya itu apa kabar, di jawabannya panjang banget ya, Masya Allah. Sebenarnya presentasinya luar biasa juga tadi. Bunda sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada Bunda Dini ya. Kenal nggak? Luar biasa. Koko Gos ya, luar biasa. Budi Dimas. Kemudian ini yang tengah siapa? Ada yang tahu? Tapi mana kalau kali ini mana? Woi, kepala ini. Ini orang Garut ini. Ayah Salambur ke? Salambur, Tenangi, orang mana coba yang mana? Orang mana?
to show off. Louis go on, ya betul, Louis go on. Ya, ini ada Kang Aiman. Ini ada Kang Aiman, ada Kang Ricky. Aiman Ricky jadinya luar biasa. Ini Garut 24 karat, ini setengah karat ya. Saya orang Banyuresmi gitu. Banyuresmi. Terus pertanyaan untuk pancingan dulu dari saya adalah kenapa kok dari Abi Dimas dulu aja bikin komunitas artis hijrah gitu ya, bernama Musyawarah. Terus apa yang membuat terbesit kayaknya kita harus bikin komunitas nih untuk di kalangan para public figure gitu ya, sehingga ada wadah untuk public figure yang pengen ngaji gitu. Nah itu apa tuh triggernya? Abi, itu ada tuh. Ya, ini mungkin awalnya pada bingung panggil Abi, Bunda gitu ya. Jadi mungkin itu dulu ya awalnya. Oh iya, betul. Kami dipanggil Abi sebetulnya bukan hanya porsinya ke saya aja gitu ya, tapi karena kami di Musyawarah itu punya lembaga pendidikan Quran yang di situ anak-anak umur 18 tahun dan 22 tahun yang sampai 22 yang full beasiswa ya, bersyarat di sana, yang memang secara umur pasti jauh banget sama Billy, sama Iman gitu ya. Jadi mereka membiasakan manggil kita tuh semuanya Abi, Bunda gitu, karena sudah pantas juga jadi anak-anak kita ya. Seperti itu. Itu sih ya kali ya. Jadi bisa tuh panggil Abi, Billy, Abi Aiman, Abi Ricky, apa Mbah. Eyang kaki Ya, izin dijawab ya sekarang ya. Iya, mangga, silakan. Jadi kalau bicara musyawarah, apa ya, ceritanya mungkin cukup panjang tapi dipersingkat aja ya. Musyawarah itu berdiri sudah hampir berapa tahun ya? 13 tahun ya, tahun 2012 ya. Awalnya mungkin ya nggak pernah terpikir juga bisa sampai seperti ini, semua atas izin Allah. Tapi pada saat itu cuma kumpulan anak-anak yang pengen menjadi lebih baik. Memang berangkatnya dari anak-anak para pelaku seni ya, yang memang hari-harinya di depan kamera, hari-harinya Bang Toyib ya, berangkat pagi pulang pagi ya, kadang berpuluh-puluh jam ada di lokasi syuting, yang menghabiskan hidupnya di lokasi syuting ya. Kalau kami bilang tahanan kota gitu, jadi nggak bisa kemana-mana gitu ya. Yang punya kegelisahan ya terhadap aktivitas dirinya dan lingkungan dan pengen menjadi lebih baik. Itu dulu sih awalnya ya. Terus menyamakan frekuensi, ternyata banyak juga keluh kesah yang dirasakan para teman-teman yang buatlah habis itu kumpul-kumpul orang-orang yang pengen jadi lebih baik. Tapi kayaknya sebatas kumpul-kumpul di kafe atau pengen di tempat lain, kayaknya tidak ada manfaat yang bagaimana gitu ya Kang ya. Jadi kita mulai gimana kalau kita kumpul-kumpul tuh ada kajian ilmunya ya. Jadi jangan anggap sepele hal yang kecil gitu ya. Kita nggak tahu hal yang kecil itu akan bermanfaat besar untuk banyak orang dan umat, khususnya buat kita sendiri. Nah dari situ ya, dari rumah tahun berapa ya, 2012 ya 2013 ya, isi beberapa orang aja sampai belasan orang, kadang datang belasan orang jadi beberapa orang lagi gitu ya. Ya itulah dibutuhkan keistiqomahan ya. Dari situ ya ketemulah sama teman-teman lagi, ketemu sama Mas Aiman, Mas Billy dan kawan-kawan yang lain ya, dan Mas Dude, ada Mas Wisnu di situ dan banyak yang lainnya ya. Ya alhamdulillah sampai sejauh ini sih seperti itu. Ya. Masya Allah. Itu dari awal Bu Nadine juga ikut terlibat? Kalau pada saat itu sudah menikah. Iya, jadi pasti 2012 sudah terlibat beliau karena kami menikah tahun 2009. Nah, itu nggak lupa. Jadi ya alhamdulillah pastinya support ya, pasti support system yang utama adalah pasangan kita gitu, dan keluarga ya, dan teman-teman yang lain juga sama seperti itu ya, yang menjalankan bareng-bareng ya. Jadi kalau dibilang
musyawarah itu hadir ya bukan karena satu dua orang, karena niatnya adalah kebersamaan, gitu ya, ukhuwah. Jadi alhamdulillah efeknya akan lebih besar kalau kita bersama-sama dan bareng. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk dari Abi Riki, Abi Aiman, Abi Billy. Itu kapan dan gimana kok bisa jadi gabung di musyawarah? Ya, Billy dulu sekarang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa udah teriak? Coba suara aja. Ya, jadi sedikit cerita kalau Billy kan di sini yang paling muda dari abang-abang di sebelah sini. Dan termasuk BTW suaranya kok langsung muda sekali ya. Satu lagu dulu boleh kali ya? lagi serang karena cuaca Garut dingin banget ya, tiis pisan. Beda sama Cianjur, karena sebenarnya saya tuh orang Cianjur ya. Masalah suara, waktunya kurang pas aja. Waktunya kurang pas ya. Iya, makanya berkesan banget. Sebelum itu kan dulu pertama kali ada di musyawarah, kodamnya waktu itu ada bencana di Cianjur, dan waktu itu Mas Bob yang ngajak dan kenalin ke Abi Dimas, dan dari situ alhamdulillah diajak buat ikut kajian dan akhirnya terlibat di kajian musyawarah. Kalau saya buka pakai pantun boleh? Gosok gigi abis makan cumi. Selamat pagi teman-teman Ciomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aiman Riki, saya warga Garut juga, yang mungkin di Garutnya dari SMP dan SMA. Ada orang lebih goong, tadi coba angkat tangannya. Oh, jangan malu-malu, angkat. Ada malu. Seru banget nih hadir di sini di Ciomi, dan ini juga pertama kalinya saya juga baru tahu ternyata yang biasa saya makan itu adalah produk dari Garut. Jadi saya ikut berbangga ternyata. Oh tadi pertanyaannya kenapa bisa gabung di musyawarah? Dulu itu kalau ketemu Dimas, misalkan di tempat makan atau di mall gitu ya, selalu Dimas tuh ngajakin, ayo ikut kajian. Wah itu saya tuh kayak ngerasa ya gak pantas gitu, kayaknya habis saya tuh masih banyak dosa, masih banyak salah, kayaknya gak pantas nih kalau untuk gabung di musyawarah gitu. 2 kali ketemu lagi di tempat makan lagi, diajakin lagi, itu lagi, ayo gabung kajian, gimana ya? Ya entar. Habis itu lama-kelamaan saya tuh kayak merasa, aduh ini tiap hari saya aktivitas di dunia syuting seperti di masa dibilang, ternyata ya ada kegelisahan juga gitu. Apalagi misalkan dunia entertainment tuh mungkin kalau teman-teman tahu nggak selamanya indah yang selalu dilihat di TV, ada saatnya juga sedihnya juga, ada saat galaunya juga, nunggu honor ya. Hal-hal yang fluktuatif ya dalam dunia entertainment itu, dan saya pengen mencari kedamaian gitu dan ketenangan, dan apalagi saat-saat itu sering banget melihat sosmed tentang kajian musyawarah. Di situ saya coba ikut, coba datang sekali, ternyata melebihi ekspektasi saya. Yang di sana ternyata nggak menjudge atau menghakimi, apalagi saya orang baru yang masuk, justru dirangkul dan sangat hangat, apalagi ketemu teman-teman baru, dan justru membawa banyak perubahan kebaikan karena banyak program-program dari musyawarah ini tuh mengajak kebaikan untuk umat. Salah satunya mungkin program sosialnya ada berbagi beras sedekah, terus kemudian juga ada sunatan massal, kemudian juga kepedulian bencana. Dan situ jadi makin makin wah ini satu visi ini sama hidup saya pengen membantu banyak orang juga agar saya tuh lahir di dunia ini tuh ada manfaatnya buat manusia lainnya gitu. Dan alhamdulillah. Amin, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar benar, adem banget ya. Emang beda kalau aura wanita solehah. Bisa aja. Soalnya saya dikasih kamar nanti di Solo. Kalau nggak bisa nginep lagi di area. Iya. Dijamu tuh di sana. Nggak ada yang ngurusin makan saya nanti di RKM. Makan lanjut benar.
Ya sebelumnya mohon maaf kalau kami duduk di atas, biar teman-teman bisa ngeliat kami di sini ya, izin. Iya, alhamdulillah. Tadi Kang Rangga tanya kenapa sih mau totalitas di sini, karena memang pertama sebagai seorang istri, apa yang dilakukan kebaikan dari suami harus kita support. Makanya harus selalu berdampingan, selalu mensupport apapun yang memang Mas Dimas lakukan. Dan kenapa totalitas? Karena ada dari guru kami bilang, waktu itu aku sempat tanya, Ustadz gimana sih caranya menghapus dosa jariah yang pernah aku lakukan? Mungkin banyak orang di luar sana yang mengikuti cara berpakaian aku saat aku syuting dan lain-lain gitu. Ustadz tersebut cuma bilang, banyaklah melakukan kebaikan. Insya Allah dengan melakukan kebaikan dan diniatkan karena Allah, insya Allah sedikit demi sedikit dosa jariah tersebut insya Allah akan dihapus oleh Allah. Yang penting kita ikhtiar, kita berusaha. Dari situ langsung berpikir, yaudah deh, kita coba. Aku terutama supaya bisa terus berbuat dalam kebaikan. Totalitas juga ngurusin hal-hal sampai hal sekecil apapun yang memang alhamdulillah kami semua memberikan amanah untuk para santri yang sekarang totalnya yang mukim. Insya Allah besok ada datang lagi santri angkatan kelima di Rumah Quran Musyawarah, dan berarti ada 47 santri yang mukim di Rumah Quran Musyawarah. Jadi dari hal-hal yang paling kecil pun memang kami urusin gitu, karena memang ya tadi kita diberikan amanah, bukan cuma amanah oleh lembaga, tapi kita juga diberikan amanah oleh orang tuanya. Orang tuanya menitipkan anak-anaknya di tempat kami, ya kami juga harus memperlakukan mereka selayaknya seperti anak-anak kami juga gitu. Itu salah satunya, dan paling penting adalah karena berusaha untuk menghapus dosa-dosa jariah masa lalu. Masya Allah. Nah, Redang, yang kemaget dari istri itu yang seperti ini, support apa yang dilakukan oleh kebaikan suami. Nah, yang akhwat, begepkeunnya. Jadi kadang gitu nggak suami teh. Mas Dimas nggak ngerti. Iya. Ya. Maksudnya dengerin baik-baik. Atau kalau kasarnya camkan. Bang Riki. Ya, ini energinya nggak pernah habis-habis dari malam ya. Luar biasa. Ngoceh, Luar biasa ya kalau agak jayus ya. Ya ini karena jawabannya sudah diwakilkan semuanya, jadi kayaknya sama aja sih. Enggak, gini loh, itu juga kenapa kok mau totalitas bahkan hadir ke sini, dan FYI buat teman-teman ya, luar biasa nih. Hari kan berangkat ke Garut dari kemarin ya. Berangkat kita dari Rumah Quran Musyawarah itu jam 3 pagi. Udah ngumpul di sana jam 4 berangkat ke stasiun. Padahal di hari Senin itu kan hari pertama untuk anak-anak masuk sekolah. Dan ternyata anaknya beliau itu hari pertama masuk sekolah. Beliau harus, Masya Allah ya, luar biasa memilih untuk datang ke sini loh teman-teman. Terima kasih. Karena komitmen dakwahnya beliau di musyawarah peduli ini luar biasa gitu, karena sudah komitmen, karena sebenarnya ya gimana cerita? Hari ini juga minat istrinya. Nah, luar biasa. Makanya dia kenapa hari ini kemarin ke Cirobi bawa koper paling banyak. Iya betul. Jangan lupa ya teman-teman. Nih, Teh ini bawain nanti istrinya ini ulang tahun hari ini. Ya, Teh nggak usah banyak-banyak, paling 200 saja ya. Tadi malam nggak tidur sampai jam 12 malam. Kenapa kan belum tidur? Ini mau ngucapin ulang tahun buat istri jam 00. Enggak, pakai ini loh. Di timer itu ulang tahun. Nanti telepon otomatis jam 12. paling nggak walaupun dia tidur, paling nggak udah tahu ada miss call. Iya. Ya, namanya juga laki-laki ya, berusaha gitu. Masya Allah. Apa mau sering-sering. Dari nomor ini kasih tahu biar saya transfer aja bagi saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah kalau bagi kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
semoga kita berkumpul hari ini Allah mudahkan semua urusannya dan kita berkumpul di surga Allah. Amin. Pertama, diucapkan terima kasih buat Xiaomi yang sudah mengajak, terus paling tidak menambah saya tahu seperti apa kota Garut yang sering saya lewati. Tentang Masya Allah kota Garut itu indah sekali ya, gitu. Masya Allah, banyak pemandangan. Sebenarnya di Jawa hari itu saya ada jadwal tanggal 14 itu ada jadwal kerjaan, tapi karena alhamdulillah makasih ya Bob ya, Bob ini yang udah membuat rencana perjalanan kita ke Garut. Bob terima kasih udah ngajakin saya, ngajakin ini juga melalui wasilah dari Dimas. Jadi sebenarnya saya tuh ada jadwal ke luar negeri itu ke KL, tapi saya batalin. Iya, karena saya batalin buat Xiaomi karena acaranya Upin Ipin sunatan. Wah, kalau acaranya lain mungkin beda kali ya gitu. Bapak-bapak banget jawab saya ya. Ya tapi paling nggak jadi nambah banyak saudara gitu ya gitu. Terus pengen tahu ya yang seperti yang disampaikan oleh Ekman. Oh ini ternyata produksi dari Garut gitu ya. Saya pikir tuh Xiaomi itu dari Bandung, tapi ternyata dari Garut, Masya Allah. Dan alhamdulillah senang. Balik lagi kenapa ikut terlibat sampai akhirnya saya ikut di dalam susunan pengurus di musyawarah. Awalnya sama, mungkin ya namanya kita anak muda pada waktu itu syuting, ada masalah hidup gitu. Ketemulah sama teman-teman ya Dimas dan yang lain itu ngajakin, kalau hari waktu itu kalau nggak salah hari Sabtu ya. Kalau hari Sabtu nggak ada kerjaan, bisa kali main kita kumpul-kumpul ada ini. Saya ingat banget waktu itu Dimas ngajakin saya ke rumahnya. Ustadz yang pertama tuh Ustadz Abu Marlo pertama kali itu. Iya, saya cuma mikir, aduh, masa sih anak muda dengerin kajian kayak orang tua deh. Terus ya dia masih telepon tuh sama SMS waktu itu. Nanti ya dia ntar kalau ada jadwal kosong ntar ke situ. Hari besoknya mikir lagi datang nggak ya? Oh, udahlah. Kalau memang Allah mau nganterin ngasih kemudahan, nggak ada kerjaan, nggak ada syuting, bisa situ. Nah udah. Ternyata waktu itu ingat banget lagi banyak masalah gitu, lagi banyak pikiran, lagi banyak yang mungkin harus kita siapa tahu dari datang sana Ustadz atau guru bisa memberikan rasa nyaman gitu. Datanglah saya ke rumah Dimas di daerah Bintaro. Pas masuk ke rumah Dimas, bener nyaman saya. Pasti ada banyak AC-nya rumahnya. Saya pikir ternyata dengan ilmunya itu yang bikin saya kaget itu Ustadz Abu Marlo itu bisa membuat saya jadi dia itu ingat banget dia ngomong surat apa ayat apa pojok kiri atas benar gitu. Saya cek, wah benar. Terus ini lagi dia bilang tuh, Masya Allah ilmunya kan. Jadi akhirnya saya pikir, kayaknya bener deh ngikutin kajian, nambah ilmu. Jadi kayak itu hati tuh tenang gitu. Nah karena tenang itulah yang dicari selama ini. Karena di luar pikir dengan jalan-jalan sama temen, nonton kah atau itu, mungkin hari itu hilang masalahnya. Tapi pikiran nggak tenang gitu. Tapi ketika ikut kajian, ketemu sama teman-teman lagi yang sama, itu insya Allah lah itu. Kalau kita pun ada masalah kita sampaikan, ya pasti akan ada solusinya. Dan dari situlah mulai suka, nyaman, terus akhirnya ya apa yang disampaikan sama Bunda ini menjadi orang yang pengen ada manfaatnya. Ya udahlah kita ikut ini. Ya paling yang benar adalah kita menunggu waktu kita untuk berbuat baik, yang mulai dari sholat untuk berbuat manfaat buat banyak orang. Saya akhirnya bilang sama diri saya mau tetap di jalur ini, mudah-mudahan Allah mudahkan dan walaupun banyak peran jahat ya antagonis kalau ya, jadi jangan dicontoh karena saya lagi cari duit gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Teman-teman, sekarang sesi tanya jawab dari teman-teman, mangga kalau ada yang mau ya. Oh, dari kayaknya saya yakin bakal banyak yang pengen bertanya. Jadi ini cepet-cepetan ya. Saya hitung sampai 3.
angkat tangannya, saya pilih ya. 3. 1, 2, 3. Ahmad dulu ya. Ahmad dulu. Ladies first, ladies first. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risma Fauzia. Ya, dari Pak. Iya. Ini apa passwordnya? Iya. Apa visi dan misi didirikannya apa namanya tuh? Kajian musyawarah. Didirikannya rumah Quran musyawarah ini gitu ya. Visi dan misinya apa? Tadi teh siapa namanya? Risma. Risma ya. Ya. Risma. Risma. Tulisannya pakai F, tapi dibacanya P. Risma. Iya. Jadi pertanyaannya visi misi ya. Risma ya, alhamdulillah. Kalau ditanya visi misi dari awal, sebetulnya apa ya? Musyawarah Quran itu tumbuh hadir di saat awal COVID-19. Pada saat itu kondisi sangat mencekam ya, semua kita terpaksa dirumahkan gitu ya. Tapi di situ juga kita banyak dapat pembelajaran ya, hikmah ya, terutama nasihat dari para guru-guru yang memang selama ini tidak pernah bosan untuk menasihati kami semua. Kalau ditanya apa ya, kami ingin berkontribusi aja awalnya untuk menghadirkan ya, memfasilitasi anak-anak dari seluruh Indonesia yang punya niat yang kuat dan komitmen pastinya untuk menjadi penghafal Quran. Karena ya kita tahu ya, salah satu amal jariah itu adalah ya menghadirkan di bidang pendidikan yang boleh bermanfaat. Nah awalnya itu gitu ya, tapi ingin sekali kami di saat kami menghadap Ustadz Adi Hidayat ya, karena beliau salah satu pembina kami yang selalu bersama kami dari tahun 2016 ya. Yang beliau tanyakan pada saat itu apa bedanya rumah Quran musyawarah dan rumah Quran yang ada di Indonesia. Karena kalau hanya sebatas menghafal Quran, insya Allah di Indonesia ini cukup banyak rumah Quran musyawarah, rumah Quran yang hadir. Meskipun kalaupun hadir pun tidak pernah cukup gitu kan. Tapi ternyata yang dimaksud Ustadz pada saat itu cukup kami memikirkan pertanyaan beliau itu cukup lama ya, berbulan-bulan segala macam maksudnya. Ternyata yang beliau tanyakan sebetulnya adalah kami itu latar belakangnya bermacam-macam ya. Ada profesional, ada orang entrepreneur di dalamnya. Ya bisa dibilang ada pelaku seni ya segala macam yang memang cukup bervariasi gitu ya. Yang dimaksud adalah kalau hanya sebatas menghadirkan anak untuk menghafal Quran sayang gitu ya. Harusnya bisa memberikan lebih gitu, menghadirkan kompetensi-kompetensi di bidang yang segala macam gitu ya. Makanya hadirnya Kang Rangga juga memberikan motivasi dari entrepreneur ya. Itu juga sangat membantu kami. Nah, jadi maksudnya pada saat itu adalah gimana kami bisa hadir, bisa memberikan kontribusi yang lebih besar untuk bangsa. Nah, jadi awalnya memang hanya menghafal Quran karena program kami 1 tahun pertama itu benar-benar menghafal Quran, memegang HP gitu ya. Alhamdulillah kami bekerja sama juga lembaga Indonesia Al-Quran Center dengan bimbingan dari Syekh Kanova ya, di Bandung juga, Bandung Barat kalau tahu ya. Jadi memang fokus di Quran, fundamentalnya pembentukan karakter, mentalitasnya di situ baru di tahun kedua, karena program kedua baru kita akan jadi soft skill dan hard skill. Biar apa tujuannya, apapun nanti ke depannya mereka pengen menjadi profesional, menjadi entrepreneur atau apapun, tetap Quran melekat dan mereka menjadi karakter Islam ya, secara Muslim yang baik gitu ya, yang bisa memberikan pengaruh besar terhadap lingkungan yang ada. Seperti cuma itu sih sebetulnya. Alhamdulillah ya, hadirnya berjalannya waktu ya,
banyak teman-teman yang memberikan kontribusi untuk membimbing adik-adik kita semua di sana. Gitu sih. Ya, luar biasa tepuk tangan dong. Jadi RPM itu saya sempat mondok 3 hari apa ya di sana di rumah Quran Musyawarah. Kita ternyata belajar melihat aktivitasnya teman-teman santri-santri di sana itu luar biasa ternyata. Jadi selain mereka menghafal Quran, tapi juga diajarin dengan soft skill dan hard skillnya. Ada yang mau jadi entrepreneur, ada yang menjadi seorang profesional gitu ya, luar biasa. Tapi profesional yang hafiz Quran 30 juz. Jadi misalkan artis yang hafal Quran 30 juz, menjadi seorang entrepreneur yang hafiz Quran 30 juz. Jadi luar biasa, visi misinya keren banget. Jadi banyak sekali nanti potensi-potensi yang luar biasa, entah jadi IO, entah jadi apa gitu ya, seorang profesional ataupun bisnis dimanapun bilangnya, tapi mereka tidak jauh-jauh dari Al-Quran. Kenapa? Karena fondasi di awalnya itu Al-Quran terlebih dahulu. Al-Quran dulu baru diajarin soft skillnya, sehingga soft skill dan hard skillnya itu dibalikin atau landasannya dari Quran gitu. Tidak jauh-jauh jauh. Maka dari itu bisnisnya, pekerjaannya dan segala macamnya itu tidak boleh ada yang melanggar dari apa yang Allah perintahkan gitu ya. Masya Allah, luar biasa, keren banget. Terus tadi pertanyaan yang kedua ya, luar biasa dari Kang Dede, pertanyaannya keren banget. Istiqomah berat, istirahat santai gitu. Iya. Ya, gimana caranya istiqomah? Ya mungkin berbagi waktu, Dakwah dan karir pertama. Ya pastinya gini sih, ini mungkin pertanyaan ini bisa dijawab juga sama teman-teman Iya, semua yang betul. ada di sini. Karena Sama sebetulnya. Tapi memang semua itu ya butuh namanya komitmen sih. Itu apa yang dibilang istiqomah ya. Memang istiqomah itu memang berat gitu ya. Dan memang tidak mudah, tapi gue melanjutin tahu. Aduh. Terus apa? Ya pastinya salah satunya adalah dekat dengan guru. Itu penting sekali. Didukung dengan lingkungan. Lingkungan itu punya peranan yang sangat penting menurut aku. Ya, lingkungan itu sangat penting. Alhamdulillah. Makanya jangan yang sepele kalau kita teman dekat sebelah kiri kanan itu orang-orang yang baik. Nah kalau bisa itu jangan pernah dijauhkan gitu ya, karena orang-orang itu yang insya Allah akan selalu mengingatkan kita dalam kebaikan ya. Jadi nggak bisa dipungkiri kita bisa istiqomah pastinya karena kita dekat sama guru dan carilah teman yang baik gitu ya, lingkungan yang baik. Kalau di sini Xiaomi insya Allah jaga dan sepertinya lingkungannya juga dari pagi aja dimulai dengan hal yang baik. Seperti itu ya. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain Ya, silakan tambahan karena mungkin sama-sama untuk istiqomah untuk bisa ngatur waktu antara karir dengan dakwah. Nggak mau diambil-ambil. Jadi alhamdulillah tuh dekat sama guru, leader halakohnya siapa? Nah, deketin. Jadi kalau leader halakoh belakang ya, leader halakohnya pinjam 100 dulu minimal supaya lebih dekat gitu ya. Terus ini lingkungannya insya Allah di Xiaomi luar biasa gitu ya. Maka Kang Aiman. Ya, izin jawab kalau dari saya pribadi ya betul sekali istiqomah itu memang berat ya, karena memang iman kita tuh pasti naik turun. Kadang-kala kita lebih getol-getolnya banget, azan langsung sholat. Kadang-kala lagi males-malesnya gitu ya. Dan itu semua tuh memang dalam hidup seperti itu. Dan untuk menyiasatinya kalau saya pribadi, saya tuh punya niatan setiap hari itu pengen lebih baik. Hari ini akan lebih baik, harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Punya niatan seperti itu setiap harinya. Jadi membuat saya pengen melakukan kebaikan yang terus gitu setiap harinya. Dan alhamdulillahnya dengan pekerjaan saya misalnya di dunia entertainment yang mungkin kadang dilihatnya gemerlap gitu dan lain-lain, justru pengen balance antara entertainmentnya mungkin dalam kehidupan panggung sandiwaranya, kehidupan duniawinya dan kehidupan akhiratnya. Dan untuk itulah alhamdulillahnya bertemu dengan musyawarah itu jadi ngecas gimana bertemu dengan teman-teman, kemudian dapatkan kajian-kajian lagi, apalagi itu membuat saya pribadi bahwa untuk belajar menjadi orang baik itu
atau misalkan datang ke kajian tuh gak perlu harus jadi orang yang sempurna dulu, gak harus jadi pintar agama dulu. Justru dengan kita yang jadi dari nol yang gak tahu apa-apa, dengan lingkungannya yang sehat, apalagi agamanya kuat, alhamdulillah kita juga ikut terbantu. Dan mudah-mudahan dengan teman-teman di Xiaomi itu, ini saya salut banget karena satu-satunya perusahaan yang saya baru tahu ternyata menerapkan sistem seperti ini. Datang bekerja tuh niatnya buat cuma bekerja tapi juga beribadah. Dengan dimulai dari kajian seperti ini 1,5 jam, menurut saya, jadi tadi saya pertama datang juga, ini tuh pesantren apa perusahaan? Tapi itu salutnya Pak Ustadz, ya bikinnya pesantren, jadi luar biasa banget. Salut, dan mudah-mudahan teman-teman juga bertumbuh di sini dan menjadi seseorang yang lebih sukses lagi. Amin, 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 insya Allah. Jalan-jalan ke Garut, jangan lupa makan Xiaomi.